Film diawali dengan seorang pria bernama Pyo Jong-sung, seorang agen intelijen Korea Utara yang ditugaskan di Berlin, Jerman. Di apartemennya, ia memasuki sebuah ruangan rahasia di balik lemari dan membuka koper berisi perlengkapan senjata lengkap, termasuk alat-alat kecantikan. Ia juga membersihkan luka di punggung yang didapat beberapa jam sebelumnya setelah menjalankan misi brutal. Benar saja, cerita kemudian beralih ke beberapa jam sebelumnya. Jong-sung terlihat pergi ke pusat kota dan sempat berhenti sejenak untuk membeli kebab. Namun, ternyata di dalam bungkus kebab itu terselip kode yang mengarah ke sebuah lokasi pertemuan, yaitu di Hotel Grand Westin, kamar 607. Jong-sung pun kembali bergerak. Tanpa ia sadari, gerak-geriknya telah diintai oleh NIS, Badan Intelijen Nasional Korea Selatan. Orang yang memimpin tim intelijen Korea di Berlin adalah Kapten Jung Jin-soo. Di tempat pertemuan tersebut hadir pula Yuri, seorang broker senjata gelap asal Rusia serta dari Timur Tengah yang bernama Asim, anti-imperialis Persatuan Arab. Pertemuan itu rupanya sudah disadap. Untuk mengamankan percakapan, Yuri menempatkan alat pengganggu sinyal. Seketika, seluruh suara di dalam ruangan itu langsung terblokir. If you don't purchase the new missiles, 오랜만에 고스트를 다 보내. We worry about it. 소리 좀 나게 해봐봐. Bring in technicians. What do you say? 소리 좀 들리게 해보라니까! Para intelijen Korea Selatan langsung berusaha memperbaiki gangguan karena mereka tidak ingin kehilangan sinyal informasi penting mengenai transaksi senjata antara Korea Utara dan para broker asing. Kedua broker, yaitu Yuri dan Asim, memang sedang berusaha membeli misil dari pihak utara. Sementara itu, pihak selatan melakukan pemeriksaan wajah terhadap Jong-sung. Hasilnya nihil, tak ada data yang cocok, agen rahasia tanpa identitas resmi. 정보가 전혀 안 뜨는데요? Dari sanalah pihak selatan menyebut bahwa Jong-sung agen misterius. Setelah melalui negosiasi ketat, kedua broker akhirnya menerima persyaratan yang ditawarkan Jong-sung. Mereka sepakat untuk membayar sesuai dengan harga yang diminta pihak utara. Di sisi lain, pihak Korea Utara terus mengawasi gerak-gerik Jong-sung dan memperingatkannya bahwa kontrak ini harus berhasil. flexible. I only follow orders. But I negotiate with this imperialist logic. You came to sign the contract. This is the most reasonable deal. Match his price in dollars. 자, helper ready. First, you sign the paper. Kembali ke dalam ruangan, Jong-sung menyatakan bahwa pembayaran harus dilakukan terlebih dahulu sebelum kontrak resmi ditandatangani. Begitu transfer berlangsung, tiba-tiba The transfer first. Action. Action. pihak intelijen Korea Selatan merangsak masuk dengan tujuan menggagalkan penjualan senjata tersebut. Namun, situasi semakin kacau ketika pasukan Israel juga ikut campur dalam penyergapan itu. Pasukan Israel dipimpin oleh Kapten Dagan yang fokus mengejar kedua broker senjata internasional, Yuri dan Asim. 헬퍼들 빠져. 헬퍼 빠져. Cleanup squad's here in 10 minutes. You've got no interest in your weapons deal. It already is. We can end this here. Dagan tidak menginginkan keterlibatan Korea Utara dalam operasi tersebut. Ia menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak tertarik dengan negosiasi senjata dari pihak utara dan memerintahkan mereka segera pergi dari lokasi. Here for the Russian broker and the Arab.
Sementara itu, di sisi lain, Kapten Jung Jin-soo dari intelijen Korea Selatan menyadari adanya pihak asing yang ikut campur dalam operasi tersebut. Ia segera keluar dari persembunyiannya dan mengalihkan fokus pada Jong-sung yang berusaha kabur dari lokasi kekacauan. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Jong-sung berlari menembus lorong sempit dan gedung hotel, sementara Jin-soo terus membuntuti tanpa henti. Adegan ini berlangsung menegangkan, penuh aksi brutal dan adu kecerdikan antara agen rahasia Korea Utara dan petugas intelijen Korea Selatan. 관전우리 경우라고 배우나? 조용하게 가자. Dan pada akhirnya, Jong-sung dalam keadaan terdesak, namun tiba-tiba 가자고. beberapa hari setelah kegagalan itu, pihak Korea Selatan mengadakan rapat besar. Transaksi rahasia antara Korea Utara, Rusia, dan Timur Tengah memang telah gagal total. Dan lebih parahnya lagi, Korea Selatan juga tidak berhasil menangkap Jong-sung. Kegagalan rentetan tersebut membuat inspektur hampir saja membubarkan tim pimpinan Jung Jin-soo. 강 부장님 이하 베를린 팀들. 아이 조성환님 해산 준비하세요. 이게 다 해결이 됩니까? Tentu saja, Jin-soo menolak keputusan itu. Baginya, bila perusahaan dibubarkan, maka seluruh usaha mereka selama ini akan dianggap sia-sia. Untuk menenangkan situasi, Kang Kepala NIS Cabang Berlin berusaha menenangkan sang inspektur. Ia menjelaskan bahwa mereka sedang menyelidiki rekening rahasia milik mantan pemimpin Korea Utara, yaitu Kim Jong-il. Rekening tersebut diyakini menyimpan dana gelap yang bisa menjadi kunci penting dalam misi mereka selanjutnya. 김정일이 죽기 직전에 국가들의 대북 원조에 관한 길을 비자금 계좌를 터는 거였습니다. Kembali ke Jong-sung, ia melaporkan kejadian itu kepada Duta Besar Korea Utara di Jerman, Lee Hak-soo. Ia menyesalkan gagalnya negosiasi kemarin. Mereka mengira ada mata-mata yang membocorkan pertemuan tersebut, bahkan pihak Korea Selatan pun ikut campur. Jong-sung berpendapat bisa saja kebocoran itu justru berasal dari pihak mereka sendiri. Ucapan itu membuat Dubes Lee Hak-soo marah. Saat itu, Korea Utara sedang berada dalam masa transisi kekuasaan dari Kim Jong-il ke Kim Jong-un, sehingga setiap pihak membatasinya dengan ketat. Hak-soo mengingatkan Jong-sung bahwa setelah kejadian kemarin terjadi, kemungkinan besar pusat kota tidak lagi mempercayai mereka sepenuhnya. Meski demikian, Hak-soo juga mengakui bahwa jasa-jasa Jong-sung bagi Korea Utara sangat besar. Namun, ia menegaskan bahwa mulai sekarang, Jong-sung pasti akan berada dalam pengawasan. 내일 지금 셋 중 하나에서 정보가 잴 겁니다. 정신실이라 지금 평소 동명수가 위사 천하의 공화국 영웅 규종성이도 평소 우리를 못 믿고 있는 거지. Dari kegagalan Jong-sung, pihak Korea Utara akhirnya mengutus seorang agen bernama Dong Myung-soo untuk mengawasi setiap pergerakannya. Myung-soo adalah putra dari salah satu jenderal berpengaruh di Korea Utara, yaitu Dong Jung-ho. Myung-soo sendiri dikenal sebagai agen yang sangat mematikan. Ia tidak segan menghabisi siapapun yang berani mengusiknya, bahkan hanya seorang pencopet sekalipun. Kembali ke kantor pihak Korea Selatan, inspektur memarahi ketua Kang dan memerintahkannya untuk lebih mengawasi anggotanya. Ia menegaskan bahwa jika tim itu tidak segera menghasilkan hasil, maka mereka akan dibubarkan. Namun di sisi lain, Jin-soo melihat dari CCTV percakapan mereka berdua. Mendengar hal itu, Jin-soo sangat marah. 제대로 커버 못 해줬다고 삐졌어요. 그만해라 이 새끼야. Padahal mereka sudah mengabdi selama hampir 3 tahun di Jerman dan telah menyelesaikan banyak kasus penting untuk pihak selatan. Menurutnya, tidak adil jika setiap kali terjadi masalah, hanya beban yang harus ditanggung sendiri. Jin-soo sadar, jika dia gagal memecahkan kasus besar ini, dia pasti akan ditarik pulang ke Korea. Sementara itu, Kang akan tetap nyaman karena berkesempatan pindah ke Amerika. Karena itulah Jin-soo memarahi Kang dan bersumpah bahwa dirinya sendiri akan menyelesaikan tugas ini.
빨갱이 새끼한테 당한 호기리. 나는 내일 할 테니까. Sementara itu, di sisi lain, Jong-sung juga menaruh curiga terhadap sistem keamanan di hotel. Ia kemudian memeriksa rekaman CCTV untuk mencari tahu bagaimana operasi itu bisa terbongkar. Dari rekaman tersebut, ia akhirnya mengetahui identitas orang yang sempat menodongkan pistol ke lokasi di atap gedung. Orang itu ternyata adalah Kapten Jung Jin-soo, intelijen tim Korea Selatan. Cerita kemudian beralih kepada Lee Hak-soo yang sedang bertemu dengan seorang anggota Kementerian Jerman. Dalam pertemuan itu, Hak-soo ditemani asistennya Ryan Jung-hee yang juga merupakan istri dari Jong-sung. Hak-soo kemudian memerintahkan Jung-hee untuk melayani anggota kementerian sesuai dengan perjanjian awal karena pejabat ini sebelumnya telah membantu memperlancar urusan Korea Utara di Jerman. 코리아노신 디플로마트 데스크. 아까 설명했잖네. 배돼지 기름칠 해줬더니. 들 Bundestag überzeugt. Bei allen Angelegenheiten. 갓나새끼 밝히. 접대하라고. Namun, tanpa mereka sadari, pertemuan tersebut juga sedang disadap oleh pihak Korea Selatan. Mereka berhasil melakukannya dengan cara menyuap seorang pelayan hotel asal Jerman bernama Clara. Setelah itu, Jin-soo meminta salinan rekaman dari Clara. 배돼지 기름칠 해줬더니. Dari rekaman tersebut, ia mengetahui bahwa Hak-soo terlibat dalam sebuah perjanjian rahasia dengan seorang pejabat Jerman. Namun, tanpa disadari Jin-soo, pertemuannya dengan Clara dibuntuti oleh Myung-soo. Ternyata, Clara selama ini berperan sebagai double informan, memberikan informasi sekaligus kepada pihak utara maupun selatan. Myung-soo kemudian menemui Clara secara langsung untuk meminta informasi darinya. Begitu mendapatkan apa yang ia inginkan, Myung-soo dengan dingin mengkojorkan Clara tanpa ragu. Singkat cerita, Jung-hee tiba di rumah. Jong-sung sudah menunggu istrinya, Ryan Jung-hee. Mereka telah menikah hampir 7 tahun dan sama-sama bertugas di Berlin. Namun, Jung-hee mulai merasa lelah dengan kehidupan di sana. Ia hanya ingin kembali ke Pyongyang karena terlalu banyak misi berbahaya yang harus dijalani sang suami. Yang ia dambakan hanyalah kehidupan tenang di Korea Utara. Posisi Jung-hee semakin sulit. Di satu sisi, ia mendapatkan tekanan dari dubes Hak-soo untuk mengawasi gerak-gerik suaminya. Di sisi lain, ia bahkan dipaksa melayani pejabat asing demi kepentingan diplomat sang duta besar. Beban itu membuat kian terhimpit, tetapi ia enggan menceritakan penderitaannya kepada Jong-sung, terutama soal kelakuan bejat Hak-soo. Pagi harinya, Jin-soo membaca koran dan menemukan berita tentang seorang informan yang tewas. Peristiwa itu semakin memperkuat kemundurannya akan adanya operasi besar yang sedang berlangsung di Berlin. Tak lama kemudian, Jin-soo bertemu dengan seorang agen CIA bernama Marty. Dalam pertemuan tersebut, Jin-soo menunjukkan foto Jong-sung dan bertanya apakah identitas pria itu tercatat di Pusat Data Intelijen Internasional. Ia hanya ingin tahu siapa sebenarnya orang yang selama ini mereka kejar. Marty berjanji akan membantu Jin-soo untuk kali ini dan mulai menelusuri data mengenai Jong-sung. I need to know. Black or white ops? I'm not Korean? A ghost. Di saat yang sama, Myung-soo menemui Hak-soo. Ia menyampaikan bahwa ada seseorang di kedutaan yang diduga membocorkan rahasia intelijen. Berdasarkan kesaksian Clara sebelum terbunuh, orang itu tidak lain adalah Jung-hee, asisten Hak-soo sekaligus istri dari Jong-sung. 있을 수 없는 거지. 뭐 그랬는데 기계됐다. Mendengar laporan itu, Hak-soo segera memberitahu Jong-sung. Tentu saja, Jong-sung tidak percaya bahwa istrinya berkhianat. Namun, Hak-soo memperingatkannya, jika di konferensi nanti Jong-sung mencoba membela istrinya yang terbukti bersalah, maka dirinya juga akan dianggap sebagai tersangka. Jong-sung pun berada dalam posisi sulit. Ia hanya diberi waktu 2 hari untuk membuktikan bahwa istrinya tidak bersalah, atau semuanya akan berakhir buruk bagi mereka berdua. 유지가 되는 거야. 시간 얼마 남았습니까? 먹구름이 몰려오는데. 일. Singkat cerita, saat sarapan pagi, Jong-sung belum sanggup mengatakan apapun kepada istrinya. Jung-hee pun pergi ke kantor seperti biasanya. Namun, hari itu semua gerakan Jung-hee di kantor
diam-diam diawasi oleh suaminya sendiri. Jong-sung telah memasang CCTV untuk memantau setiap aktivitas istrinya sepanjang hari. Ia mengikuti setiap pergerakan Jung-hee layaknya seorang suami posesif. Tetapi kali ini alasannya berbeda. Ia bermaksud mencari bukti untuk memastikan apakah istrinya benar-benar berkhianat atau justru hanya dijadikan kambing hitam. 점심은? 점심은 같이 못 하겠는데. 알바서 집에서 봅시다. 너 확인할 수 있어? 의회 도서관이 불안된 루크역이요? 영민대사관이 있는 곳입니다. 연방하원청사요. Kecurigaan Jong-sung semakin menjadi-jadi ketika istrinya menolak ajakan makan siang bersamanya. Jung-hee beralasan bahwa ia harus kembali ke kantor kedutaan. Namun dari hasil pengawasan yang dilakukan Jong-sung, ia justru melihat Jung-hee pergi ke tempat lain. Setelah kehilangan jejak istrinya di stasiun kereta, Jong-sung akhirnya pulang ke rumah. Dengan perasaan gelisah, ia menggeledah seluruh isi rumah, khawatir jika sang istri menyembunyikan data rahasia berbahaya yang mungkin dicari oleh musuh. Namun, ketika Jong-sung masih sibuk mengobrak-abrik rumah, seseorang tiba-tiba datang bertamu. Ternyata tamu itu adalah Myung-soo. Ya, Myung-soo merasa puas karena istri Jong-sung berkhianat. Namun, untuk memahami pemikiran Jong-sung, Myung-soo justru mengungkapkan bahwa penjahat sebenarnya bukan Jung-hee, melainkan duta besar Lee Hak-soo sendiri. Mendengar itu, Jong-sung bingung dan melamun jorok. 아직 시간이 남았으니까 초대한 사람 고발 장하갔디. 걔네 무슨 일로 왔어? 반동 분자 레이스 리 학수 동지. Sementara itu, Jin-soo berusaha menyelidiki siapa sebenarnya agen Mossad yang berhasil terekam kamera CCTV. Dari hasil penelusuran, ia mengetahui bahwa orang tersebut menyamar sebagai pemilik biro perjalanan wisata. Di tengah penyelidikan itu, Jin-soo menerima telepon dari rekannya Marty. Dalam percakapan tersebut, Marty mengabarkan bahwa duta besar Korea Utara di Berlin, Lee Hak-soo, telah mengajukan diri untuk membelot dan meminta suaka politik ke negara ketiga melalui jalur Amerika. Mendengar hal ini, Jin-soo segera bergerak untuk menemui dubes Korea dan Marty. You interested in something hot? To America? Station in Berlin just filed for defection. When's the next contact? Kembali pada dua agen Korea Utara, Myung-soo menjelaskan kepada Jong-soo bahwa Lee Hak-soo, sang duta besar, ia telah mengosongkan kekuatan kedutaan, dialah sebenarnya investor, dan istri Jong-soo kebetulan juga membantu. Sebagai imbalan kepada pihak Amerika, Hak-soo menyerahkan informasi mengenai rekening rahasia yang dikelola bersama pejabat tinggi Korea Utara dengan nilai mencapai $1 miliar. Fakta inilah yang membuat Amerika akhirnya menyetujui permintaan suaka politiknya. Myung-soo kemudian memberikan informasi mengenai lokasi pertemuan rahasia antara Hak-soo dan pihak Amerika. Dihantui rasa takut bahwa istrinya mungkin juga ada di tempat itu. What's taking you so long? When I head to the U.S. Embassy, we can tell them you work for the company. B쪽을 따라붙고 B쪽을 만세로 가. This is our turf. Put the gun down. Want any more trouble? Ya, agen CIA yang baru saja konyol di tangan Myung-soo adalah sahabat Jin-soo. Melihat sahabatnya tidak bernyawa, Jin-soo sontak terkejut dan terpukul. Dalam keadaan balueng, ia kehilangan fokus sehingga terpaksa melepaskan Jong-sung dan dubes Hak-soo yang berhasil lolos dari kejarannya. Malam harinya, Jin-soo memeriksa isi dompet agen Marty. Dengan berat hati, ia terpaksa menyembunyikan jasad sahabatnya itu. Ketika ia membakar semua barang milik Marty termasuk isi dompetnya, Jin-soo sadar jika mayat tersebut ditemukan, pihak CIA maupun intelijen Korea Selatan akan kacau dan masalah ini bisa membesar. Tak berhenti di situ, Jin-soo juga memeriksa ponsel Marty
Dari sana ia menemukan foto, alamat, dan data seorang agen Israel yang dinamai Mossad yang sebelumnya terekam oleh CCTV. Temuan ini membuatnya semakin curiga ada keterlibatan Kapten Dagan, agen Israel, dalam konflik di Berlin. Di tempat lain, Jong-sung akhirnya sepakat bekerja sama dengan Myung-soo untuk menginterogasi dubes Lee Hak-soo. Namun sebelum Myung-soo tiba, Lee Hak-soo sempat membuka rahasia besar yang mengejutkan. Ia mengaku memiliki bukti kuat mengenai rekening penggelapan dana rahasia milik mendiang Kim Jong-il. Lebih mengejutkan lagi, dalang utama di balik semua itu adalah Dong Jung-ho, ayah kandung Myung-soo sendiri. Lee Hak-soo menjelaskan bahwa ia tidak punya pilihan. Situasi di Korea Utara sedang berada dalam masa transisi kekuasaan. Dong Jung-ho mengutus Myung-soo untuk mengambil alih kantor Berlin sebagai bagian dari perebutan kekuasaan. Namun di balik kedok itu, Dong Jung-ho juga merupakan broker senjata gelap yang selama ini menjual senjata ilegal ke luar negeri. Semua hasil transaksi gelap itu dimasukkan ke dalam rekening rahasia yang ia kelola. Menurut Lee Hak-soo, data rekening tersebut sebenarnya tersembunyi di kantor Berlin. Ia melihatnya secara tidak sengaja sebulan yang lalu. Dari sejak saat itu, ia tahu bahwa cepat atau lambat dirinya akan dieksekusi. Dengan suara gemetar, ia memberitahu Jong-sung bahwa dokumen rahasia itu kini disembunyikan di rumah Jong-sung sendiri. Kata sandinya pun unik, berbentuk susunan tangga nada. Namun, tepat ketika Lee Hak-soo mengungkapkan lokasi pastinya, pintu terbuka lebar. Myung-soo masuk ke ruangan. Jong-sung tak bisa berbuat apa-apa lagi. Situasi pun berubah menjadi sangat menegangkan dan Hak-soo kojor pada saat itu juga. Malam itu, Jong-sung pulang ke rumah dan menunggu istrinya. Tak lama kemudian, Jung-hee tiba dan terkejut melihat rumahnya seperti kapal pecah. Ia menyadari bahwa suaminya telah mencurigainya. Jung-hee pun segera menjelaskan bahwa selama ini dia hanya mengikuti perintah Hak-soo. Lebih dari itu, Jung-hee mengungkapkan bahwa ia ingin segera pulang ke Pyongyang karena sedang hamil. Kenyataan ini membuat Jong-sung semakin merasa bersalah. Dengan mengetahui itu, pada akhirnya Jong-sung menemukan dokumen yang dimaksud oleh Hak-soo. Namun, tak lama setelah itu, Jong-sung mendapat telepon dari Myung-soo. Myung-soo memberitahu bahwa ia telah menemukan bukti bahwa Jung-hee adalah seorang mata-mata dan akan segera ditangkap. Mendengar hal itu, Jong-sung yakin mereka sedang diawasi. Ia memberitahu istrinya bahwa mereka harus segera pergi dari apartemen. Sayangnya, sebelum mereka sempat pergi, apartemen mereka didatangi oleh anak buah Myung-soo yang langsung menggeledah seluruh isi rumah. Jong-sung tidak tinggal diam, ia menyerang anak buah Myung-soo sampai kojor. 심정이는 아셨습니까? 보호구역 역점 단계가 습니다. 이거 찾네? Sementara itu, Jin-soo berhasil menangkap seorang agen Mossad Israel dan membuka enkripsi di ponselnya. Orang itu ternyata adalah Kapten Dagan dari Israel. Jin-soo lalu menginterogasinya dengan dasar bahwa dialah yang telah menjebak agen CIA dan ia berencana melaporkan bukti tersebut. Kini Kapten Dagan sadar dirinya akan diburu sampai ke ujung dunia. Dagan pun bertanya apa yang sebenarnya diinginkan Jin-soo. Jin-soo menjawab bahwa ia hanya ingin mendengarkan penjelasan yang jelas tentang apa yang terjadi di hotel hari itu. Akhirnya, Dagan mengaku sekitar sebulan yang lalu, seorang bernama Dong Myung-soo dari Pyongyang menghubunginya dan memberikan informasi bahwa Asim dan Yuri, broker senjata gelap, akan mengadakan kontak dengan pihak utara di hotel tersebut. Dagan mengatakan bahwa ia hanya ingin transaksi senjata itu gagal. Asim dan Yuri nantinya akan diserahkan kepada pihak Mossad Israel. Itulah satu-satunya yang ia ketahui. Dengan kata lain, pihak utara telah mengkhianati utara sendiri. Semua ucapan Dagan itu sudah direkam oleh Jin-soo. Mendengar itu, Jin-soo minta rekaman Kapten Dagan dengan utara diserahkan kepada dirinya agar Jin-soo dan timnya mendapat barang bukti untuk mengusut kasus yang ia selidiki.
Myung-soo yang sadar anak buahnya telah dihabisi oleh Jong-sung segera mencari bantuan kepada seorang mafia Timur Tengah bernama Abdul. Kebetulan Abdul menyimpan dendam pribadi terhadap Jong-sung. Ia bukan orang sembarangan. Abdul adalah adik dari Asim, sang broker senjata yang dulu diserahkan kepada pihak Israel. Dengan hasutan tingkat akut, Myung-soo mengatakan bahwa orang yang menyerahkan kakaknya itu adalah Jong-sung, agen utara yang berkhianat. Jong-sung masih berada di Berlin dan ia harus segera menemuinya. Abdul pun berjanji akan mengerahkan seluruh anak buahnya untuk memburu Jong-sung bekerja sama dengan Myung-soo. Namun liciknya, Myung-soo justru memfitnah Jong-sung dan menuduhnya bersekongkol dengan agen Israel. Padahal dialah dalang dari semua pengkhianatan itu. Myung-soo benar-benar sosok yang licik, brutal, dan penuh tipu daya. Sementara itu, di sisi lain, Jong-sung meminta Jung-hee untuk segera pergi lebih dulu melalui jendela. Ia bahkan membekalinya dengan sebuah pistol karena yakin Myung-soo tidak akan tinggal diam dan pasti mengirimkan pasukan tambahan untuk menangkap mereka. Pada akhirnya, terjadilah pengejaran yang sangat tegang dan brutal. Singkat cerita, Jong-sung akhirnya berhasil selamat dari pergelutan tersebut. Ia bersama Jung-hee kemudian mencari hotel terdekat untuk beristirahat. Demi menjaga agar identitasnya tidak terlacak, Jong-sung meminta pihak hotel agar tidak mencatat namanya dalam daftar tamu. Sementara itu, Myung-soo murka ketika mengetahui bahwa Jong-sung kembali berhasil lolos. Dengan penuh amarah, ia memerintahkan Abdul beserta anak buahnya untuk menyisir hotel-hotel terdekat demi menemukan keberadaan Jong-sung. Halo? Gibt's da ein paar Leute für? Kommt weg vom Boss. I'm Club, ich verstehe nicht. Kembali ke Jin-soo dan Kapten Kang, mereka berdua akhirnya berhasil mendapatkan rekaman suara yang diminta oleh Jin-soo. Setelah itu, Jin-soo menghapus pengakuan Kapten Dagan agar tidak jatuh ke tangan lain. Namun, tak lama kemudian, Jin-soo menerima laporan dari Kapten Kang bahwa terdengar suara tembakan di dekat tempat tinggal Jong-soo. Tanpa membuang waktu, Jin-soo segera diminta untuk pergi ke lokasi dan mengecek kejadian tersebut. Jin-soo tiba di TKP dengan menyamar sebagai petugas dari konsulat. Ia kemudian memeriksa mayat-mayat yang tergeletak di sana. Dari tanda giginya, Jin-soo memastikan bahwa orang-orang tersebut adalah agen utara. Setelah mengecek di TKP dan mendapati info bahwa korban di sana bukanlah Jong-sung, kemudian Jin-soo melaporkan kepada kantor pusat dan meninggalkan tempat tersebut. Sementara itu, di dalam hotel, Jung-hee tengah merawat luka-luka di tubuh suaminya. Dalam percakapan mereka, Jung-hee mengungkapkan keinginannya untuk kembali ke Pyongyang karena ia merasa situasi di Berlin semakin berbahaya. Namun, Jong-sung menolak untuk pergi begitu saja. Ia masih harus mencari tahu aliran dana korupsi yang sempat disebut oleh Hak-soo. Jong-sung membuka data bank yang tersimpan di dalam memori. Ia mencoba memasukkan berbagai kata sandi, namun tak satu pun yang berhasil. Dengan penuh konsentrasi, ia mengingat pesan misterius dari Hak-soo. Dari petunjuk itu, ia mulai mencari chord dan tanda nada yang dimaksud, lalu mencatat angka-angkanya satu persatu. Akhirnya, berkat kombinasi tersebut, ia berhasil masuk. Namun, yang terbuka bukanlah rekening milik Kim Jong-il,
melainkan rekening atas nama Jenderal Dong Jung-ho, ayah dari Dong Myung-soo. Kebenaran yang mengejutkan pun terkuak, dialah sebenarnya broker senjata utama dalang dibalik seluruh transaksi ilegal, termasuk penjualan senjata gelap di utara. Sejak awal, dari transaksi di hotel, Myung-soo sudah mengatur semuanya agar seolah-olah ia hanya menjalankan perintah, padahal dialah yang menyerahkan informasi itu. Jong-sung kemudian mengungkapkan kebenaran ini kepada istrinya. Ia menjelaskan bahwa Dong Myung-soo dan ayahnya adalah pemilik rekening ilegal tersebut. Merekalah yang menjebak dirinya dan Jung-hee, menjadikan mereka kambing hitam agar tidak dicurigai oleh pemerintah utara. Dengan tekad yang bulat, Jong-sung berjanji akan mencari cara untuk membuktikan bahwa mereka berdua tidak bersalah di hadapan pemerintahannya. Sialnya, tanpa mereka sadari, posisi mereka telah berhasil dilacak oleh Abdul dan anak buahnya. Dan pada akhirnya, panayagannya merangsak masuk ke dalam dan Jong-sung dan Jung-hee kini benar-benar tersudut. Dalam situasi seperti ini, nyaris mustahil bagi mereka untuk meloloskan diri dengan selamat. Dengan hati yang berat, Jong-sung akhirnya memilih menyerahkan diri. Ia jatuh berlutut di hadapan Abdul, menandakan dirinya tak lagi punya pilihan. Pada saat yang hampir bersamaan, Jin-soo berhasil menelusuri jejak keberadaan Jong-sung, lalu tanpa diduga, tak terelakkan, Jung-hee justru direnggut dan dijadikan tawanan. Pemandangan itu membuat darah Jong-sung mendidih. Dengan sisa tenaga yang masih ada, ia berlari membabi buta, berusaha mengejar dan merebut kembali istrinya dari tangan musuh. Namun, takdir berkata lain, meski ia telah mengerahkan seluruh jiwa raganya, Jong-sung tetap gagal. Di depan matanya sendiri, Jung-hee dibawa pergi. Rasa putus asa dan amarah bercampur menjadi satu, meninggalkan luka yang jauh lebih dalam daripada peluru manapun. Jin-soo merasa iba melihat Jong-sung yang baru saja kehilangan istrinya. Karena itulah, ia memberitahu Jong-sung sebuah kebenaran pahit. Selama ini, ia telah dikhianati oleh negaranya sendiri. Penggelapan dana yang dilakukan Kim Jong-il ternyata memiliki kaitan erat dengan Haksu. Lebih dari itu, dengan kejamnya Haksu menyeret nama Jung-hee sekaligus mencoreng nama baik Jong-sung. Secara tidak langsung, Korea Utara memang sudah berniat menyingkirkan Jong-sung, padahal ia selama ini setia, rela berkorban, bahkan mempertaruhkan nyawanya demi negara tercinta. Namun, Jong-sung menegaskan bahwa dalang utama bukanlah Haksu. Menurutnya, semua ini justru digerakkan oleh ayah Myung-soo yang otomatis juga melibatkan Myung-soo sendiri. Artinya, rekan sesama agen Korea Utara itulah yang sebenarnya telah mengkhianatinya. Jong-sung dan Jin-soo kini memegang dua bukti krusial, rekaman suara serta data rekening yang terkait dengan Kim Jong-il. Dari situ mereka sadar bahwa jalan terbaik adalah bekerja sama. Meski begitu, bagi Jong-sung, mempercayai seorang lawan jelas bukan perkara mudah. Namun, dalam kondisi terdesak, ia tidak lagi punya banyak pilihan. Demi menyelamatkan Jung-hee, ia siap menempuh jalan apapun, bahkan jika harus bergantung pada bantuan Korea Selatan. Dengan hati yang berat, Jong-sung akhirnya menghubungi Myung-soo. Lewat sambungan itu, ia menyatakan kesediaannya untuk menyerahkan diri. 개소리 그만두고 얼른 개 들어오라. Akhirnya, Jong-sung bersama Jin-soo berhasil mencapai sarang Myung-soo. Sebelum bergerak, mereka lebih dulu mengawasi tempat itu dari kejauhan, mencatat setiap pergerakan dan titik lemah yang bisa dimanfaatkan. Begitu malam tiba, setelah menyusun rencana dan menyiapkan segala sesuatu dengan cermat, Jong-sung pun merangsak masuk menuju markas Myung-soo seorang diri untuk menghadapi pertarungan yang tak terhindarkan dan menyelamatkan Sandra, sedangkan Jin-soo mengamati dari jauh untuk menyelamatkan Jong-sung. 저격 훈련은 받아봤어? 중앙,
세시방을 하랍둘 영화다. Begitu memasuki markas, Jong-sung mendapati Abdul sudah lebih dulu menantinya. Wajah Abdul penuh amarah, tak sabar melampiaskan dendam karena meyakini Jong-sung lah penyebab kakaknya jatuh ke tangan musuh. Ketegangan pun tak terelakkan. You can't kill me like that. Best of the court. Sebelum bentrokan pecah, mereka mencoba berunding. Jong-sung mengajukan syarat, ia dan Jung-hee harus dibebaskan. Sebagai gantinya, ia bersedia menyerahkan data rekening yang terkait dengan Kim Jong-il. Namun, perundingan itu tidak berhenti sampai di situ. Dengan kecerdikannya, Jong-sung justru mengeluarkan kartu as yang tak terduga. Ia menyerahkan sebuah bukti penting berupa rekaman suara Myung-soo yang jelas menunjukkan bagaimana Myung-soo sengaja menghasut berbagai agen rahasia dari seluruh dunia demi kepentingan pribadi ayahnya. Play the rest. You is onto with a scene. Right. So finally, we can hand him over. Every Yuri and Asim. Explain yourself. 넌 네가 다 가진 줄 알지? Ya, situasi pun segera berbalik arah. Abdul akhirnya menyadari bahwa selama ini ia hanya diperalat oleh Myung-soo. Amarahnya pun meledak. Di saat yang sama, Jin-soo yang memantau dari kejauhan langsung melepaskan tembakan beratnya. Seketika baku tembak pecah dan pergelutan sengit pun tak terhindarkan. Dalam kekacauan tembak-menembak itu, nasib buruk menimpa Jung-hee. Sebuah peluru bersarang di tubuhnya. Pemandangan itu membuat hati Jong-sung serasa remuk. Ketambah lagi, Jung-hee sedang mengandung. Di tengah kepanikan, ia sadar Myung-soo masih memburunya. Agar Jung-hee tidak ikut terseret lebih jauh, Jong-sung memilih mengambil resiko. Ia segera menarik perhatian musuh, mengarahkan bahaya itu ke dirinya demi memberi sang istri sedikit kesempatan untuk selamat. Di tengah jukut erih yang tinggi, Jong-sung dengan kecerdikannya berhasil mengacaukan konsentrasi Myung-soo. Taktik tiki-taka membuat Myung-soo menjauh dari lokasi Jung-hee hingga akhirnya berhadapan langsung dengannya. Pertemuan itu pun berubah menjadi duel sengit. Tanpa basa-basi, keduanya saling serang dengan brutal. Pertarungan berlangsung keras hingga akhirnya Myung-soo harus kojor di tangan Jong-sung. Setelah berhasil menumbangkan Myung-soo, Jong-sung segera kembali ke sisi istrinya yang tengah sekarat. Wajah Jung-hee semakin pucat, napasnya terengah membuat hati Jong-sung hancur. Ia memeluk istrinya erat-erat, berjanji akan membawanya kemanapun ia mau. Namun, takdir berkata lain. Dalam pelukannya, Jung-hee mengembuskan napas terakhir. Jong-sung meraung, menangis tanpa henti, tak rela melepas perempuan yang ia cintai. Dari kejauhan, Jin-soo hanya bisa menunduk pilu, turut berduka menyaksikan akhir tragis pasangan itu. Dengan tubuh yang sudah lemah, Jong-sung tetap menggendong istrinya, merasa bersalah karena tak mampu melindungi satu-satunya orang yang paling ia sayangi. Singkat cerita, di kediaman Jin-soo, Jong-sung sudah duduk di depan dokumen yang harus ia tanda tangani untuk resmi beralih ke pihak selatan. Ia hanya tinggal menunggu kabar dari Jin-soo. Namun, berita yang dibawa Jin-soo dari Inspektur Intelijen Korea membuatnya hancur. Presiden telah mengumumkan bahwa Utara dan Selatan akan bekerja sama dalam proyek pipa gas dari Rusia. Syaratnya, rekening ilegal itu beserta Jong-sung harus diserahkan kembali ke pihak Utara. Dengan hati berat, Jin-soo segera menuju rumahnya untuk menemui Jong-sung. Di tengah perjalanan, ia berhenti sejenak. Meski baru mengenal Jong-sung, ia sadar di
dirinya tak sanggup mengorbankan pria itu begitu saja. Ia teringat janji yang pernah ia ucapkan. Jinsu menceritakan seluruh kesepakatan rahasia antara selatan dan utara. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak bisa menerima keputusan itu. Akhirnya, ia meminta Jongsung pergi. Mulai sekarang, kau orang bebas, hiduplah dalam persembunyian dan balaskan dendam istrimu dan bayi yang dikandungannya, ucap Jinsu. 도저히 못 봐주겠다. 그런 놈이 되는 거라고. 그래서 하소연할 생각도 하지 말고. Di penghujung cerita, Jongsung yang kini hidup dalam pelarian akhirnya menemukan satu-satunya alasan untuk tetap bertahan. Bukan lagi demi negara, bukan demi pengabdian, melainkan demi balas dendam. Sasaran utamanya adalah Jenderal Dong Junho, dalang besar yang telah meruntuhkan kehidupannya, menghancurkan kehormatannya, dan merenggut nyawa istrinya yang ia cintai sepenuh hati. Sejak saat itu, perjalanan Jongsung bukan lagi sekedar bertahan hidup, melainkan sebuah misi pribadi, menuntaskan dendam sampai darah pengkhianatan itu terbayar lunas. 잘 지냈어? 우리만 널 찾는 게 아니. 들어놓고 살 수 있겠다고 생각했네? 우선 내가 직접 깔았어. Tamat. Ending yang sangat menggantung. Ajik. Nah, jadi baik agen utara, selatan maupun CIA sama-sama punya kepentingan. Film ini ngajarin kita kalau dalam dunia nyata, benar dan salah sering ditentukan oleh siapa yang berkuasa, bukan oleh keadilan sejati. Jadi, secara sederhana, moral yang bisa kita ambil dari film ini, jangan buta karena loyalitas, jangan gampang percaya pada sistem atau orang yang hanya mementingkan diri sendiri, dan jangan lupa bahwa keluarga serta kemanusiaan lebih penting dari politik dan kekuasaan. Oke, terima kasih sudah nonton alur cerita ini sampai habis. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, supaya Mimin makin semangat bawain cerita-cerita seru lainnya. Saya Minho, sampai ketemu di alur cerita film selanjutnya.